like Habis itu like udah, like gitu. ya jadi kayak udah lama banget. Dan kemarin nih temen gue ini baru masuk ke DW. Apa tuh DW kan? Semacam kayak misalnya korannya Republika gitu, Iya media. kayak gitulah, media lah gitu. Ya udah ke lab gitu kan. Iya, tapi sekarang semenjak COVID gue belum ke lab lagi, masih di rumah. Belum. Masih WFH. Iya. Kan masih nulis tesis dan nulis paper lainnya sih. Oh gitu. Terus kayak mungkin hobi lu deh, maksud gue kan lu kan peneliti ya. Kalau peneliti tuh kayak bahasa Inggrisnya apa sih, scientist ya, bahasa kerennya ya. Maksudnya biar kayak anak-anak tuh kayak kayak sekarang kan aku mau jadi singer, aku mau jadi apa gitu. Jadi kalau ini kayak scientist gitu kan. Lu jadi scientist. Nah, kayak gue pengen tahu juga dong, kayak scientist tuh kan apakah menjadi scientist tuh harus menjadi orang yang kayak serius, nggak bisa bercanda kayak gitu. Terus kayak lu tuh apa yang lu lakukan in your spare time gitu loh, kayak Iya. atau emang lu kerjaannya di rumah tuh, kalau hobi lu tuh kayak iniin rumus atau apa, gue nggak tahu tuh. Enggak sih, gue setelah di tahap ini gue menyadari bahwa manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan sebagai saintis ya. Cuman karena mereka rasa pingin tahu, rasa menyelesaikan masalah gitu. Cuman ada yang diasah, ada yang enggak. Nah kayaknya si saintis ini itu semakin diasah, problemnya dikasih gitu. Cari problem sendiri gitu. Oh gitu. Nah sebenarnya saintis itu adalah salah satu peran yang gue jalani sehari-hari gitu. Selain saintis itu gue berperan sebagai istri, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai teman, sebagai mentor, sebagai apapun itu. Nah memang itu lebih gampang ketika kita memisahkan kehidupan profesional sama keluarga gitu. Jadi gue membatasi bahwa Senin sampai Jumat gue fokus kerja gitu. Dan untungnya suami gue sangat mengerti dan sangat mendukung gue. Sabtu sama Minggu gue sama keluarga gitu. Jadi apapun itu gue udah default kalau Sabtu sama Minggu gue itu untuk keluarga. Kecuali kalau misalnya ada apa-apa gitu, gue akan izin dulu sama mereka, kira-kira mereka oke atau enggak gitu. Terus biasanya ya apa yang lo lakuin gitu sama keluarga lo gitu, kayak apa kalau ngomongin sains juga kan, kebetulan kakak lo juga saintis juga kan? Iya, enggak sih. Bukan? Iya ya, mereka saintis juga, tapi biasanya kalau kita ngumpul itu justru lebih ke main musik atau enggak masak-masak bareng gitu. Kita punya hobi sama, masak-masak bareng. Habis itu kita juga mikir kira-kira kalau pulang tuh mau bikin wadah apa ya sebelum pulang gitu kan. Kontribusi itu nggak harus nunggu pas pulang kan. Lagi mikir dari sekarang apa gitu. Nah masalahnya itu gue tuh, suami gue selalu bilang gini sih, kok kamu aneh sih, kamu nggak punya hobi gitu. Well, I'm happy I don't have hobbies. Kayak ya gue fine aja, gue nggak punya yang hobi. Gue menjalani ya, tapi sekarang hobi gue kayak masak sih. Gue seneng masak gitu. Terus sepedahan gitu-gitu sih. Gue mostly jalan-jalan. Shopping juga sekarang udah nggak begitu susah, udah berkurang. Beda sih kayak dulu pola hidup. Gue inget lu waktu di Jepang shopping banget kan. Pola hidup di Tokyo sama di sini beda sih. Jadi sekarang gue nggak sih. Ya sih, tapi gue so far ya gue enjoy aja sama kehidupan gue. Karena gue udah gue udah mencintai diri gue sendiri kali ya. Jadi gue kayak it's okay. If you don't have apapun masalah yang datang, I'm ready. Jadi intinya kayak you don't need another distraction, ya nggak sih? Ya, no.
sometimes kan kalau orang ya misalnya kayak gue, kalau gue jujur, kalau gue anaknya kan suka, misalnya gue tetep pengen mempunyai hobi gitu ya. Hobi gue nonton. Ya nonton itu hobi nggak sih? Ya hobi lah ya. Iya ya, hobi lah, hobi ya, pokoknya spare time gue nonton atau dengerin musik ya, itu tuh kayak untuk ngedistract gue dari apa ya, situasi yang dari stresor gue lah, yang bikin stres gitu. Walaupun guenya nggak yang langsung depres atau gimana, maksudnya tekanan kerjaan mungkin gitu. Jadi kayak untuk gue butuh distraksi gitu kan. Cuman kalau lu mencintai pekerjaan lu, ya udah lu embrace aja nggak sih gitu ya. Kalau lu kayak ya. Tapi kayak gue kalau misalnya lagi jenuh juga ya gue istirahat gitu sih. Ya istirahat aja ya. Jadi gue istirahat, tapi misalnya gue kayak lagi capek banget nih kan, kayak misalnya aduh nih hasilnya nggak keluar atau gimana gitu, pastilah pernah ya. Gue kayak oke, gue capek, udah nggak fokus, tapi hari besok itu hari baru dan harus lebih baik lagi. Itu sih mantra gue setiap hari. Jadi yaudah kalau gue capek, lo stop, habis itu besok harus lebih baik lagi gitu. Yang gue salut dari lu tuh ya, lu endurance-nya tuh kayak on point banget gitu. On point banget. Gak tahu ya Sas, gue kayak gak tahu, mungkin karena udah tahu prioritas kali ya. Jadi ketika lo udah bisa memprioritaskan apa sih yang relevan dalam kehidupan sehari-hari lo jadi tahu kira-kira oke, gue harus cepet reaktif sama apa, dan gue harus kayak gue nggak peduli. Take it easy aja. Maksudnya easy aja iya, gitu. Maksudnya kayak ya lo lebih slow lah akan masalah lo ya. Kayak, dan gue juga nggak mau jadi apa ya, nggak mau jadi gue harus perfect dalam segala bidang. Juga kayak itu sangat melelahkan sih. Kita bukan superhuman ya. Iya, enggak sih. Ini kayak kita ngomong udah panjang banget nih ya. Terus gue nggak tahu nih 50 menit coy. Iya coy. BTW, mungkin ada pesan buat teman-teman yang masih mencari gitu, mencari apa yang dia inginkan kayak gitu, atau mencari, atau yang lagi galau gitu. Maksudnya kita pernah di dalam masa itu nggak sih, Mil? Iya, pernah. Semua orang pasti pernah ada lah masa itu ya. Masa yang kayak lu mencari sebetulnya gue tuh gimana sih, kayak jati diri gue tuh kayak gimana gitu, pasti ada kan gitu. Tapi once you find it tuh kayak itu problem lo berkurang gak sih? Kayak lo udah tahu diri lo gak sih? Yang iya. Sarannya sih kalau gue ya, misalnya lo udah tahu nih lo tuh bagusnya apa dan lo sukanya apa gitu, itu gue udah nggak heran ya kalau misalnya lo udah tahu diri lo sendiri. Itu biasanya tinggal lo put effort lebih, habis itu biasanya sih lo udah sukses gitu. Tapi kan hidup nggak selalu apa yang diprediksi ya, ada-ada aja kan. Nah itu kalau saran gue sih ya tergantung. Kalau gue sih karena orangnya kekeh dan apa ya, persistent, bukan kekeh kali, nggak paham kali kekeh. jadi gue kayak oke, kalau misalnya emang jalannya gue di sini, tapi nanti gimana caranya tuh gue pasti bisa ke jalan itu gitu. Dan itu yang tahu jalannya itu Allah gitu. Yang penting kita di setiap step yang ada dalam hidup kita itu ya udah kita lakukan yang terbaik aja gitu. Kalau saran gue sih gitu. Terus gue juga terus jangan terlalu khawatir ya, gimana sih, maksudnya mengkhawatirkan yang belum terjadi tuh ya buat apa gitu. Allah juga udah bilang kan kalau sesuatu itu memang jodoh kamu, itu ya udah, itu untuk kamu gitu. Insya Allah ya, Mil ya. Iya, insya Allah. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Karena ya udah, hidup cuman sebentar doang. Iya. Sugoi ini. Aduh, ya. Apa ya? Ya sometimes kayak ya udah, tapi kalau misalnya emang dituntut di tahap itu untuk berjuang, ya berjuanglah semaksimal mungkin.
Sama jangan lupa minta doa orang-orang sekitar, karena itu sih yang biasanya mujarab gitu. Sama sedekah. Banyak ya kalau apa banyak emang itu tips-tips dia benar-benar sih. Setuju banget semuanya Gitu. sama Jadi Mila. kayak mau namanya krisis apa? Itu loh yang krisis 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Gue yakin crisis, iya ya, quarter gue yakin crisis. itu pasti ada sih. Maksudnya di setiap orang gitu. Tapi gimana sih kita bisa bisa handle situasi tersebut gitu. Kalau misalnya emang capek ya istirahat, tapi istirahatnya nggak sekedar istirahat gitu. Maksudnya kayak kita juga mikir step-step selanjutnya mau kayak gimana gitu. Kalau gitu sih karena ya kita tuh nggak bisa ya membandingkan sama orang lain lah. Orang chapternya aja kita mungkin berada di chapter yang berbeda gitu. Jadinya ya buat apa capek-capek kayak harus ini harus itu harus ini harus itu gitu. Ya udah kayak pasti di setiap jenjang umur kita itu ada tantangan-tantangan sendiri yang setiap tantangan-tantangan sebelumnya itu mempersiapkan kita untuk tantangan-tantangan selanjutnya gitu. Karena lari dari masalah juga buat apa? Toh masalahnya juga datang lagi. Kalau misalnya ditunda nanti lebih besar masalahnya datang lagi gitu. Setuju banget nih kayak gini. Jadi kalau semua teman-teman yang menonton ini terinspirasi atau suka dengan konten-konten mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalau nggak suka, cari aja yang suka. Kesel ya. Maaf ya sudah menjual, gue nggak promosi banget Mil. Yaudah Mil, ntar dilanjutin via IG gimana? Oke, sip. Makasih ya Mil ya. Ya, sama-sama Sas. Thank you banget. Bye. Dadah.